Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul tentang kisah Susuk Baja untuk Kekebalan. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu ya teman-teman, untuk disclaimer-nya semua nama sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Nah, daripada kita menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tidak ada hobi lain selain bermain judi. Egi selalu nongkrong dengan teman-temannya untuk berjudi. Padahal uang yang dimilikinya itu tidak ada. Bahkan, dia juga tidak memiliki pekerjaan, hanya menganggur saja di rumah, tidak membantu kedua orang tuanya. Padahal orang tua Egi sudah tua usianya. Bahkan dia memiliki dua adik, sedangkan dua kakaknya sudah besar dan sudah menikah semua. Kedua kakaknya itu laki-laki, semua ikut bersama dengan istrinya. Kedua orang tuanya bekerja serabutan yang penghasilannya itu yang didapatnya itu tidak tentu. Tapi memang Egi, anaknya paling bandel dan juga pemalas. Dia sekolah juga tidak lulus, karena hobinya selalu membolos pergi nongkrong dengan teman-teman sebayanya, membuat kedua orang tuanya hanya bisa mengelus dada setiap harinya melihat perbuatan anaknya yang nomor 3 itu. Egi kalau dinasihati tidak pernah nurut dan tidak pernah mau mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya hanya bisa diam, sudah terlalu capek menasihati Egi. Suatu ketika Egi pergi nongkrong dengan teman-temannya pada malam minggu. Dia dan beberapa teman-temannya yang sama-sama berandal nongkrong di markas yang sudah biasa untuk kumpul. Markas tersebut adalah markas bekas rumah yang sudah kosong tidak pernah ditempati. Bahkan rumahnya juga banyak rumput-rumput liar yang memanjang. Egi berangkat mulai sehabis maghrib dengan menggunakan motornya. Dia sudah biasa pergi tanpa berpamitan dengan kedua orang tuanya. Markas yang biasa untuk Egi nongkrong berada di desa lain yang perjalanannya sekitar 10 menit. Sesampainya di tempat markas, dia itu menyapa beberapa teman-temannya. "Apa kabar bro?" ucap Egi yang baru datang. Sini kumpul, minum-minum kita," ucap Faris. "Gimana yang lain? Kok belum pada kumpul nih?" kata Yudi. "Ah, palingan bentar lagi juga datang. Kita tungguin aja." Ki, gimana? Kamu mau patungan beli minum gak? Sekalian main judi kita," timbal Faris. "Kau kan tahu sendiri, aku gak punya uang ya. Aku ya ikut-ikutan aja lah." "Ya jangan gitu terus dong Ki. Kamu juga harus ikut berpartisipasi," kata Yudi. "Terus ya mau gimana? Aku kan gak punya pekerjaan. Masa iya aku harus mencuri?" "Nah itu tahu. Kamu ya nyuri saja atau nggak ngerampok gitu, atau apalah kayak kita ini." "Ah enggak ah, nanti aku ketahuan warga bisa mati aku digebukin warga." "Ah cemen kamu Ki." Beberapa saat kemudian teman-teman yang lain pun datang. Mereka datang berlima secara bersamaan. "Kok datangnya bersamaan? Udah janjian kalian ya?" "Enggak, memang pas kebetulan bareng aja kok," kata Rian. "Ya sudah, sini cepat, mana minumnya?" kata Yudi. Minuman keras itu sudah dibelikan oleh Bayu dari uang hasil iuran bersama, namun hanya Egi saja yang tidak ikut iuran, tapi meskipun begitu Egi boleh ikut minum bersama. Hari mulai malam, mereka semua pun berpesta miras sembari main judi. Semuanya sudah terlihat tidak sadar. Ngomongnya juga sudah ngelantur tidak sadar.
Waktu semakin malam, beberapa teman Egi sudah ada yang pulang. Hanya ada Egi, Yudi, dan juga Faris saja yang di sana. Mereka minum sudah terlalu banyak. Egi sampai pingsan tidak sadarkan diri karena sudah dipengaruhi dari miras tersebut. Ki, bangun Ki, ayo kita capcus pulang, sudah pagi nih. Beberapa saat kemudian, Egi pun tersadarkan diri, akan tetapi dia masih terpengaruh minuman keras. Kepalanya masih terasa pusing. Saat berjalan pun sempoyongan. Ayo kita pulang, sebelum ada yang menggerbek kita. Karena kedua temannya Egi itu tidak membawa motor, akhirnya mereka pulang dengan menggunakan motor Egi. Faris yang sudah sedikit sadar kembali. Dia yang berada paling depan mengendarai motornya, sementara Egi dan Yudi berboncengan di belakang. Egi masih ngelantur ngomongnya, entah ngomong apa, bahkan dia sampai ingin muntah-muntah. Saat di perjalanan pulang sekitar pukul 3 malam, mereka melewati jalanan yang sepi di kuburan. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh serta hembusan angin kencang tiba-tiba datang. Saat itu juga Egi yang kedua matanya terlihat kabur dan juga remang-remang, dia itu melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan kuburan. Namun, karena kesadarannya yang kurang, dia tidak terlalu menghiraukan sosok pocong itu. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Egi. Mereka berdua, yaitu Yudi dan Faris, berniat untuk menginap di rumah Egi dan akan pulang besok pagi. Brak, brak, brak. Egi menggebrak-gebrak pintu rumahnya yang ternyata saat dia buka engsel pintunya tidak terkunci. Kedua orang tuanya Egi memang sengaja tidak mengunci pintu karena mereka tahu kalau Egi pasti pulangnya akan sampai pagi. Ayo masuk, ucap Egi kepada teman-temannya. Mereka semua pun masuk ke dalam rumah Egi dan langsung terkapar di kursi ruang tamu. Semuanya langsung tertidur lelap karena merasa sudah lelah. Keesokan harinya Egi dan juga teman-temannya belum bangun. Bu Mawar, ibunya Egi, yang melihat mereka terkejut ketika beliau baru keluar kamar. Astagfirullah, ucap Bu Mawar sembari mengelus dada, yang kemudian disusul oleh suaminya yaitu Pak Karno. Dia juga ikut terkejut melihat anaknya serta teman-temannya itu. Sudah Bu, biarkan saja. Percuma kalau dibangunkan, nanti malah marah, ucap Pak Karno. Iya Pak, jawab Bu Mawar. Bu Mawar pun beranjak untuk pergi ke dapur mempersiapkan sarapan untuk adik-adik Egi yang akan berangkat ke sekolah. Sedangkan Pak Karno memanaskan motornya karena akan dipakai untuk pergi ngojek. Suara motor itu terdengar jelas di telinga Egi yang sedang tertidur sehingga dia pun terbangun. Egi langsung keluar menghampiri bapaknya yang ada di depan halaman rumahnya sedang memanasi mesin motor. Pak, berisik Pak, aku sedang tidur nih, ucap Egi. Namun Pak Karno hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Matiin Pak, aku mau tidur lagi nih, ngantuk, timbal Egi. Kemudian Egi pun masuk kembali untuk melanjutkan tidurnya. Mesin motor Pak Karno itu juga dimatikan. Kedua adik Egi sudah bangun, mereka bersiap-siap untuk mandi dan sarapan. Adiknya kembar dan mereka duduk di kelas 2 SMA, semuanya laki-laki. Meskipun begitu, kedua adik Egi itu sifatnya 180 derajat berbeda dari Egi. Kedua adiknya sangat penurut dan pendiam, tidak nakal. Sedangkan Egi memang bandel, nakal. Ya mungkin itu juga karena pergaulannya yang salah sejak dulu. Makanya dia jadi anak yang tidak nurut dan pemalas serta nakal. Siang harinya Egi dan juga kedua temannya itu pun bangun. Kedua matanya mereka memerah semua. Kita pulang dulu ya Gi. Mau aku anterin gak? Tanya Egi. Gak usah lah, deket juga. Oh ya, motornya juga gak ada kan dibawa sama bapak aku. Kebetulan kedua temannya Egi itu rumahnya deket, masih satu desa dan bertetanggaan.
Singkat ceritanya, malam harinya Egi pergi nongkrong kembali ke markas tongkrongan bersama dengan teman-temannya. Tapi terlihat markas masih sepi, hanya ada Yudi saja di sana duduk sendiri sembari menghisap rokok. "Yud, yang lain pada kemana?" tanya Egi yang baru datang. "Gak tahu, belum ada datang." "Sudah sini, duduklah." Yud, gimana ya caranya biar aku dapat uang banyak tapi tidak usah kerja? Kan kamu tahu sendiri aku tidak ada kalian apa-apa untuk bekerja, ucap Egi. "Kamu tahu kan, aku juga nggak kerja tapi aku punya uang banyak." "Iya, memangnya kamu ngapain?" "Kamu mau nggak ikut sama aku?" "Ikut kemana?" tanyanya. "Gini, kamu merhatiin aku nggak kalau aku nggak ikut kumpul setiap malam Jumat?" tanya Yudi. "Iya juga sih, kamu kan gak datang sama Faris kalau malam Jumat. Emangnya kalian berdua kemana?" tanya Egi. Tiba-tiba saja saat mereka sedang ngobrol, Faris datang dan mereka pun menghentikan obrolannya. "Ada apa ini, kok diem? Tadi asik kayaknya ngobrol kok." "Sini Riz, duduk. Egi mau ikut kayak kita katanya," kata Yudi. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan obrolannya menjadi semakin asik. "Beneran Ki, kamu mau ikut kita berdua?" "Ya gimana dulu, aku kan belum tahu kalian ngapain," ucap Egi. "Kita berdua tuh setiap malam Jumat melakukan aksi dengan mencuri kandang dan juga merampok kandang juga membegal." Gimana?" "Ya begitulah, lumayan loh dapatnya." "Ya lumayan banyak juga. Tapi nanti kalau ketahuan gimana?" tanya Egi. "Udah tenang aja, nanti kamu juga terbiasa kok. Nanti malam Jumat kamu ikut sama kita, ya enggak? Gak usah datang nongkrong ke markas." "Oke kalau gitu," jawab Egi. Mereka pun akhirnya sudah sepakat untuk nanti malam Jumat melakukan aksinya. Beberapa saat kemudian teman-temannya yang lain pun datang untuk melakukan pesta miras lagi. Semua yang ada di sana merupakan anak-anak yang nakal dan berandalan. Egi yang tanpa modal juga ikut dengan mereka bermain judi. Saat mereka sedang asik melakukan pesta miras dan bermain judi, tiba-tiba saja terdengar suara sirene mobil polisi yang datang menuju ke markas mereka. Dengan segera beberapa teman Egi sudah kabur, namun Egi saat itu sedang sangat tidak sadar hingga akhirnya Egi disadarkan oleh Yudi dan juga Faris. Ki, ayo kabur Ki, cepat, itu polisi semakin dekat," ucap Yudi. Sontak Egi pun terbangun. Namun jalannya itu sangat semboyongan. Hingga akhirnya mereka bertiga segera beranjak pergi dengan menggunakan motor berboncengan bertiga. Yudi yang berada di depan motornya mengendarai motornya itu melajukan motor dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran dari polisi, namun tiba-tiba saja motor yang dibawa mereka itu mogok di tengah jalan. Saat itu juga mereka pun langsung turun dan masuk ke dalam kuburan. Kebetulan motornya mogok di depan kuburan. Mereka berjalan dengan sempoyongan dan masuk ke dalam kuburan itu. Tanpa sadar Egi duduk di bawah pohon besar yang ada di dalam kuburan dan tiba-tiba saja Egi serta kedua temannya itu mendengar ada suara wanita yang menangis. Saat mereka lihat ke atas pohon, ternyata ada sosok kuntilanak. Sosok itu menatap mereka bertiga dengan tajam, kedua matanya yang berwarna putih dan wajahnya yang hancur. Seketika mereka langsung gemetaran, tubuhnya, bulu kuduknya itu pun benar-benar berdiri semua. "Duh, sial benar kita malam ini," ucap Faris. "Iya nih, udah dikejar polisi, dikejar hantu pula," timbal Yudi. "Udah, ayo pergi ah," kata Egi. Setelah dirasa sudah aman, mereka pun segera bangkit untuk beranjak pulang dan motor yang ada di depan kuburan itu dituntun oleh mereka yang jalannya sempoyongan. Singkat ceritanya, tibalah di malam Jumat, Egi, Yudi, dan Faris pun akan melakukan aksinya dengan cara membegal. Saat itu mereka berkumpul di markas terlebih dahulu sebelum teman yang lain datang.
Kemudian mereka pergi ke tempat yang jalanannya itu kanan kirinya kebun yang sepi. Untuk mencari mangsanya, mereka berpencar serta membawa senjata tajam sebagai ancaman kepada korban nantinya. Saat itu Yudi dan Faris serta Egi sudah mengumpet di balik semak-semak kebun itu. Dan sorot lampu motor terlihat dari jauh dan hanya ada satu pengendara yang lewat. "Lihat Ki, itu ada mangsa." Ya, mumpung sepi kan, kita langsung menghadang di depan jalan saja. Kalau korbannya nanti memberontak, dengan segera senjata tajam kita perlihatkan kepada korban sebagai bentuk ancaman, jelas Yudi. Ketika pengendara motor itu semakin dekat, Eki pun langsung menghadang di tengah jalan. Seketika saat itu juga pengendara motor itu langsung menghentikan motornya. "Berhenti, serahkan motornya," ucap Eki. Jangan, tolong." Begitulah teriak korbannya. "Gak usah teriak, kalau teriak mau kau kubunuh." Jangan." Begitulah ancam Egi sembari mengeluarkan senjata tajam itu yang tidak lain adalah pisau tajam. Sontak pengendara motor itu pun langsung terdiam dengan tubuh yang gemetaran dan keringat yang bercucuran. Karena sudah mendapatkan ancaman, mau tidak mau pengendara motor itu pun hanya bisa terdiam. Sementara Egi yang berhasil mendapatkan motor itu, dia langsung membawa motornya disusul dengan Faris dan Yudi yang berboncengan naik motor. Setelahnya kemudian mereka pergi ke rumahnya Faris untuk membicarakan motor yang didapatnya itu. "Jadi gimana nih, motornya mau kita jual kah?" "Iyalah, besok kita jual ke tempat penjual motor bekas. Tapi sebelum itu kita lepas dulu plat nomor motornya," ucap Faris. "Lumayan nih motornya, terlihat masih bagus. Kita bisa dapat uang banyak besok." Dengan segera keesokan harinya mereka akan menjual motor itu. Dan setelah motor curiannya itu sudah dijual, mereka mendapat uang yang cukup banyak, sekitar 6 juta rupiah. Uang yang didapat itu pun dibagi untuk mereka bertiga 2 jutaan. Eki diajari merampok ke rumah-rumah orang kaya. Malam Jumat berikutnya, Eki diajarkan merampok ke desa lain di rumahnya orang kaya. Mereka juga sudah memakai pakaian yang tertutup dengan tutup kepala agar tidak ketahuan oleh pemilik rumah itu. "Ingat Ki, kalau kita akan merampok, pastikan di seluruh isi rumah sudah tertidur semua. Kita harus lewat belakang rumah, mengendap-endap dan jangan mengeluarkan suara. Setelah semuanya aman, kamu segera mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar atau dimanapun itu. Tapi saat kamu mendengar ada pemilik rumah terbangun, segera kamu lari keluar," jelas Faris. "Oke, aku paham," ucap Egi. "Ya sudah, ayo kita beraksi," timbal Yudi. Kemudian mereka bertiga pun lewat belakang rumahnya orang kaya tersebut. Mereka berjalan mengendap-endap bertiga dan sesamanya di dalam rumah mereka segera untuk berpencar dari satu kamar ke kamar yang lain. Namun saat Eki melakukan aksinya menuju ke salah satu kamar, ketika dia membuka lemari kamar dan krek, lemari itu berbunyi cukup keras sehingga pemilik rumah yang terlihat sedang tidur itu terdengar dan kemudian menggeliat terbangun. Sontak pemilik rumah itu terkejut ketika membuka kedua matanya, melihat ada perampok di dalam kamarnya. Eki yang terkejut takut ketahuan warga sekitar, dia langsung kabur lari. Bersamaan dengan itu pemilik rumah itu teriak-teriak minta tolong. Tolong, teriaknya. Sontak Faris dan Yudi yang juga sedang melakukan aksinya langsung bergegas pergi lebih dulu. Karena keduanya berada di kamar lantai bawah sedangkan Egi berada di lantai atas, jadi Faris dan Yudi bisa lebih dulu untuk kabur sebelum ketahuan. Sementara Egi yang sedang berlari, dia tertangkap basah oleh pemilik rumah itu yang laki-laki. "Mau kemana kamu?" ucapnya. Egi sudah berusaha memberontak untuk kabur, namun dia tidak bisa. Hingga setelah beberapa saat kemudian dia memberontak, akhirnya dia bisa terlepas. Dengan segera dia berlari terbirit-birit. Akan tetapi sialnya dia tertangkap oleh beberapa warga yang sudah ada di depan rumah itu.
Warga sekitar itu terbangun setelah mendengar teriakan dari pemilik rumah yang perempuan. Akhirnya Egi pun tertangkap basah. Dia dikepuk sama warga, tapi untungnya dia bisa kabur lari sampai rumah dengan selamat. Sesamanya di rumah ternyata Yudi dan juga Faris sudah menunggu di rumah. "Ah, payah kamu, Ki. Masa baru pertama kali sudah kena gepukan warga?" ucap Yudi. Saat itu Egi meringis kesakitan pada wajahnya karena dia mendapatkan pukulan warga yang membuat wajah dan tangannya luka lebam. Dan tidak hanya itu juga, dia juga mengeluarkan darah yang segar dari mulutnya setelah dipukul warga. "Udahlah diem, aku sedang sakit nih," ucap Egi. "Tapi untungnya nih ya, kita nggak bawa tangan kosong. Aku udah dapat kotak emas yang jumlahnya lumayan banyak," timbal Faris. "Mana coba lihat," kata Yudi. Faris pun dengan segera mengambil kotak emas yang sudah disimpannya di dalam tas. "Wah, ini mantap kan, gak sia-sia kita," ucap Faris. "Tapi itu nanti dibagi 3 kan? Aku kan juga sudah ikut melakukan aksinya sampai babak belur gini." "Ya tenang aja lah, ini nanti tetap dibagi 3 kok," ucap Faris. "Ya sudah, sana kamu kasih air hangat dulu. Itu mukanya yang lebam, biar gak sakit." Malam itu Faris dan juga Yudi pun segera untuk pulang ke rumah, sedangkan Egi dia masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Egi ditanyai oleh Bu Mawar setelah melihat wajahnya yang babak belur. "Kamu kenapa, Gi? Semalam kamu berantem ya?" tanya Ibu Mawar. "Gak apa-apa, biasa Bu," jawabnya. "Udah dibuatin belum?" tanya Bu Mawar. "Semalam udah aku kasih air hangat tapi masih tetap Bu," kata Egi. "Sudah, nanti malam kamu tidak usah lagi pergi berkumpul sama teman-teman kamu itu. Biar pulih dulu luka kamu." "Iya Bu," jawabnya dengan singkat. Setelah mendapat luka babak belur itu, Egi tidak ikut kumpul dengan teman-temannya, tapi tiba-tiba saja Faris dan Yudi datang ke rumah. "Gimana, sudah sembuh belum, Ki?" "Belum nih, tubuhnya benar-benar masih sakit semua," kata Egi. "Oh ya, ini uang hasil merampok kemarin udah aku jual emas-emasnya. Ini uangnya kita bagi 3, kata Faris. Dan saat itu juga Egi menerima hasil pemberian dari Faris, yaitu hasil mereka merampok kemarin. "Ya sudah, kamu cepat sembuh dulu ya. Nanti kita lanjut lagi aksinya ya. Kita pulang dulu." "Makasih ya," ucap Egi. Setelahnya kedua temannya itu pun pergi dari rumah Egi. Egi yang tengah duduk di ruang tamu sembari menatap layar ponselnya, dia melihat di internet ada informasi tentang susu kebal baja yang kegunaannya untuk kekebalan dan tidak akan merasakan sakit kalau terkena pukulan atau bahkan terkena senjata. "Wah, bagus nih. Ini bisa buat melancarkan aksiku nih kalau gini nih. Nanti bisa dapat mangsa banyak aku. Jadi kaya raya deh," gumam Egi dalam hati. Egi pun tertarik dengan informasi susuk yang ada di internet tersebut. Di dalam internet itu ada alamat ahli supranatural yang akan memasang susuk baja itu. "Nanti kalau udah sembuh aku akan datang ke sana," batinnya. Singkat ceritanya, setelah Egi sembuh dengan segera dia akan pergi ke tempat orang ahli supranatural itu. Dia pergi dengan naik bus menggunakan ongkos yang dia dapat dari pembagian hasil membegal dan merampok. Egi pergi naik bus untuk ke tempat tersebut. Perjalanan yang harus dia tembus sekitar 3 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian akhirnya Egi pun sampai juga di tempat orang ahli supranatural tersebut. Namun dia belum sampai di rumahnya. Untuk menuju ke rumahnya dia harus melewati hutan dengan berjalan kaki. Dia berjalan kaki melewati jalan setapak sendirian menuju ke rumahnya Mbah Dodo yang ada di dalam hutan. Di tengah hutan, dia ini mendengar ada suara binatang yang saling bersahutan satu sama lain. Dia berjalan kaki sekitar 20 menit dan beberapa saat kemudian akhirnya Egi pun sampai juga di rumahnya Mbah Dodo. Sesamanya di depan halaman rumah Mbah Dodo, dia langsung menyambangi ke depan teras rumah. "Permisi," ucap Egi. Kemudian terdengar suara pintu dibuka dari dalam.
terlihat seorang laki-laki berbaya yang membukakan pintu dan keluar menemui Egi. "Ada apa kamu datang kemari?" "Saya mau pasang susuk, Mbah." "Kalau begitu ya sudah, ayo masuk," kata Mbah Dodo. Saat itu juga Egi pun segera masuk ke dalam rumahnya Mbah Dodo. "Ceritakan, apa yang kamu mau?" tanya Mbah Dodo. "Saya mau pasang susuk baja untuk kekebalan, Mbah, supaya saya tidak merasakan sakit saat dipukul oleh orang ataupun bisa kebal senjata tajam." Mbah Dodo pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Egi. "Jika kamu mau memasang susuk, ada banyak syarat yang harus kamu penuhi lebih dulu, serta kamu harus melakukan ritual." "Ya Mbah, saya siap. Apapun akan saya lakukan," kata Egi. "Syaratnya yang pertama, kamu harus melakukan puasa muti selama 7 hari yang dilanjut dengan puasa ngebleng sehari semalam, dan dimulai dari hari Kamis Wage," ucap Mbah Dodo. "Saat puasa ngebleng itu kamu harus melakukan ritual pertama di goa." "Iya Mbah, saya akan melakukan itu," ucap Egi. "Besok kamu bisa memulai melakukan puasa muti, karena besok ternyata kebetulan adalah hari Kamis Wage." Karena Egi harus melakukan puasa dan juga nanti dilanjut dengan ritual, akhirnya dia menginap di rumahnya Mbah Dodo saja. Sore itu Egi mandi keramas untuk besok melakukan puasa muti. Keesokan harinya Egi mulai melakukan puasa muti. Mbah Dodo juga menyiapkan semua bahan susuk baja yang berupa gotri untuk nantinya akan dipasang ke dalam tubuhnya Egi. Beberapa hari kemudian akhirnya Egi pun sudah selesai melakukan puasa muti. Hingga akhirnya dia melakukan puasa ngebleng yang terakhir. Sebelum melakukan ritual di dalam gua, Mbah Dodo akan memandikan tubuh Egi terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Mbah Dodo mengguyur air kembang 7 rupa itu perlahan-lahan ke tubuh Egi. Setelah selesai mandi kembang, selanjutnya akan dilakukan ritual ke dalam gua. Egi dan Mbah Dodo pun pergi ke dalam hutan dengan penerangan obor, serta Mbah Dodo membawa beberapa sesajen untuk ritual nantinya. Mereka berjalan melewati jalanan setapak masuk ke dalam hutan. Terdengar suara hewan buas dan burung yang saling berkicau. Hembusan angin datang kencang membuat bulu kuduk Egi merinding dan kedinginan, karena dia juga habis mandi malam dengan air kembang. Beberapa saat kemudian akhirnya Egi pun sampai di mulut goa. Sesajen yang dibawa Mbah Dodo di antaranya ada kembang 7 rupa, kemenyan, kelapa muda, pisang juara pasar, diletakkan di dalam goa begitu saja, dan begitu juga dengan Egi yang masuk ke dalamnya. "Duduk bersila dan lepas bajumu," ucap Mbah Dodo. Dengan segera Egi melepas bajunya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Dodo. "Ini mantranya, nanti kamu baca terus sampai esok pagi. Kalau ada gangguan suara apapun jangan pernah kamu hiraukan," kata Mbah Dodo. Egi pun mengangguk, mengerti dengan apa yang sudah diucapkan oleh Mbah Dodo. Singkat ceritanya, Mbah Dodo pun pergi pulang meninggalkan Egi sendirian di dalam goa itu. Egi mulai membakar kemenyannya. Di kegelapan goa, Egi terus merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Dodo. Beberapa saat kemudian, saat dia sedang merapalkan mantra, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam gua, membuat Egi tambah merinding kedinginan dengan tubuh yang tidak menggunakan baju. Srek, srek, terdengar suara harimau yang benar-benar mengaum di belakang tubuh Egi. Dia gemetaran, bulu kuduk berdiri semua. Dia sangat ketakutan karena takut dimakan oleh harimau itu. Tapi dia teringat dengan ucapan Mbah Dodo untuk tetap fokus membaca mantra jika ada gangguan. Beberapa saat kemudian suara harimau itu pun perlahan-lahan menghilang, diganti dengan suara wanita tertawa cekikikan. Entah di mana sosok itu berada. Egi semakin gemetaran, ketakutan mendengar suara itu.
tapi dia tetap melanjutkan membaca mantranya. Setelah suara sosok itu menghilang, Eki dikejutkan kembali dengan suara sosok yang tinggi besar di hadapannya, dengan kedua matanya yang merah menyala, serta tubuhnya yang berbulu, gigi taring yang tajam dan juga panjang. Dia tampak gemetaran ketika mendengar suara sosok genderuwo yang sangat berat sekali. Hembusan angin kencang masuk ke dalam goa, membuat bulu kuduknya bertambah berdiri merinding melihat sosok itu. Keesokan harinya Eki pun sudah selesai melakukan ritualnya, dan dia segera kembali ke rumahnya Mbah Dodo. Dia berjalan di tengah hutan sendirian, melewati jalan setapak. Beberapa saat kemudian dia akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Dodo. Di sana, Mbah Dodo sudah menyiapkan makanan untuk Eki yang sudah sehari semalam tidak makan dan tidak minum, bahkan ya dia benar-benar fokus dalam bertapanya. Wajahnya terlihat sangat pucat dan terasa lemas sekali tubuhnya. Dengan lahap dia langsung menyantap habis makanan yang sudah disediakan oleh Mbah Dodo. Singkat ceritanya, malam harinya Mbah Dodo akan melakukan ritual untuk memasukkan kodam ke dalam susuk baja atau gotri. Eki juga ikut masuk ke dalam ruangan ritual itu. Mbah Dodo sudah menyiapkan beberapa sesajen di dalam ruangan itu. Gotri baja itu kemudian dimasukkan ke dalam mangkuk. Kemenyan sudah mulai dibakar oleh Mbah Dodo, asapnya mengepul di dalam ruangan itu. Kemudian Mbah Dodo membacakan mantra untuk memasukkan kodam ke dalam gotri tersebut. Besi tawar lemah ke badanku, besi baja lemah ke badanku, badanku urat kawat tulang besi. Teguh kukuh kuat liat badanku, ya kohar, kawahidul ya kohar, dan sebagainya. Bacaannya mungkin seperti itu ya teman-teman kira-kira. Tiba-tiba saja saat Mbah Dodo sedang membacakan mantranya, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat suasana malam semakin mencekam. Bulu kuduk Eki merinding berdiri semua ketika dia mencium aroma bau bangkai serta bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Beberapa saat kemudian Mbah Dodo pun selesai merapalkan mantranya. Kemudian gotri baja itu diberikan kepada Eki untuk perlahan-lahan dia telan. Namun sebelumnya Eki diperintahkan oleh Mbah Dodo untuk membacakan mantranya terlebih dahulu. Niat ingsun amate ajuku susuk baja kelambiku wesi kuning sekalian sageblok kandele. Ototku kawat balungku besi, kulitku tembaga, dagingku wojo, kep barukut, kinemulan wojo intan makakang. Secenggal sekalian sadempu sahaneng brojo tata nedasi mimis bedil ngelumpruk dadi kapuk dan sebagainya. Kemudian satu persatu 3 butir gotri yang ada di dalam mangkuk itu pun perlahan-lahan Eki telan. Setelah semuanya selesai ditelan, Mbah Dodo memberikan wejangan kepada Eki. Kamu harus melakukan pantangan. Kalau tidak, susuk yang ada di dalam tubuhmu itu perlahan akan melebur, dan kamu akan terluka kembali, ucap Mbah Dodo. Apa pantangannya, Mbah? Tanya Eki. Kamu tidak boleh makan pisang emas, tidak boleh makan sate, tidak boleh berjalan di bawah jemuran, ucap Mbah Dodo. Baik, Mbah, aku akan ingat pantangan itu, ujarnya. Setelah selesai, Eki pun berpamitan untuk pulang. Dia pulang dengan naik bus seperti pada saat dia berangkat. Singkat ceritanya, sesamanya di rumah Eki ditanyai oleh Yudi dan juga Faris, karena sudah lama tidak kelihatan. Gimana nanti malam? Kita beraksi lagi kan? Tanya Eki tiba-tiba. Dia sudah tidak sabar untuk membuktikan keampuhan dari susuk baja yang dipasang di tubuhnya itu. Nanti kamu babak belur lagi kayak kemarin, timbal Faris. Aku jamin kali ini gak bakalan babak belur. Aku kan sudah tahu strateginya, belajar dari kemarin, kata Eki. Oke, kalau begitu nanti malam kita merampok lagi. Aku sudah ada rumah target nih,
ucap Yudi. Di mana Yud? Tanya Faris. Itu loh rumahnya juragan yang ada di desa sebelah, kata Yudi. Wah, ide bagus Yud. Kita kan belum pernah ke sana nih, jawab Faris. Malam harinya, Faris, Yudi, dan juga Egi berkumpul di markas untuk segera meluncur ke tempat yang sudah ditentukan oleh Yudi. Sebelum melakukan aksinya, mereka membagi tugas dan strategi yang harus dilakukan nanti. Setelah semuanya sudah siap, mereka segera berangkat ke lokasi. Sekitar pukul 2 malam, mereka langsung berjalan mengendap-endap masuk lewat rumah belakang, yang kebetulan gerbang belakang rumahnya itu tidak dikunci, jadi mereka bisa leluasa masuk. Sesamanya di dalam rumah, mereka berpencar satu sama lain ke kamar yang berbeda-beda. Saat itu Egi berjalan mengendap-endap dan membuka lemari dengan sangat perlahan-lahan. Dia takut ketahuan seperti waktu itu. Jadi sekarang dia lebih berhati-hati. Malam itu mereka berhasil melakukan aksinya dan mendapat barang yang banyak sekali. Mereka mendapat emas, uang bertumpuk. Kemudian mereka pulang ke rumahnya Yudi untuk beristirahat. Tapi malam itu mereka tidak bisa tidur, entah kenapa. Gimana? Aku sudah ahli kan? Iya deh, kamu hebat Ki, jawab Yudi. Sementara Faris dan juga Yudi perlahan-lahan mereka bisa tertidur dengan lelap. Berbeda dengan Egi, dia merasa di dalam tubuhnya itu seperti ada yang berjalan-jalan sendiri, tapi dia tidak tahu itu apa. Dia di dalam rumah Yudi. Dia juga melihat ada bayangan hitam yang perlahan-lahan berubah menjadi sosok menyeramkan. Dengan wajahnya yang hancur gosong, kedua matanya melotot menatap tajam ke arah Egi. Sosok pocong itu baunya sangat busuk sekali, membuat Egi gemetaran. Dia pun akhirnya pingsan hingga pagi. Karena Egi merasa lebih hebat, akhirnya dia melakukan aksinya sendiri, merampok ke rumah-rumah orang kaya tanpa Faris dan Yudi. Karena dia ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak dari teman-temannya. Hingga suatu malam Egi melakukan aksinya merampok ke rumahnya orang kaya yang ada di desa lain dengan sendiri. Seperti biasanya, dia menggunakan penutup wajah agar tidak ketahuan. Dengan perlahan dia masuk ke dalam rumah itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun sialnya ternyata pemilik rumah itu belum tidur. Dia sedang menonton televisi. Maling, maling, tolong, maling, teriak pemilik rumah itu. Dengan segera Egi yang sudah ketahuan, dia berlari terbirit-birit. Tapi sialnya, saat dia beranjak ke depan halaman rumahnya itu, ternyata sudah ada warga yang siap menyerbu dirinya karena mendengar teriakan dari pemilik rumah itu. Kebetulan bapak-bapak itu sedang melakukan ronda malam dan mereka lewat depan rumah itu. Setelah mendengar teriakan minta tolong, dengan segera mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Mau lari kemana kau maling? Teriak warga. Egi benar-benar sudah dikepung oleh beberapa warga sekitar sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Saat itu juga Egi dipukul dengan menggunakan tongkat kayu dan juga dipukul dengan tangan warga hingga mengenai wajah dan tubuhnya. Namun malam itu, Egi bisa berhasil kabur dan tidak dilaporkan polisi karena pemilik rumah itu sudah memaafkan Egi. Sudah bapak-bapak, hentikan, tidak usah diteruskan. Dia belum membawa barang-barang milik saya kok, ucapnya. Dan saat itu Egi pun berhasil kabur. Wajah dan tubuhnya yang sudah dipukul dan ditonjok oleh warga itu tidak babak belur dan tidak terluka sama sekali. Wah, benar-benar ampuh nih susuknya. Kalau gini kan aku nggak merasakan sakit apapun, meskipun dikebuk sekampung juga, ucap Egi pada diri sendiri. Singkat ceritanya, Egi ikut kumpul kembali dengan teman-temannya di markas. Seperti biasanya di tongkrongan rumah kosong, tapi seperti biasa di markas itu hanya ada Yudi dan Faris saja. Gimana Ki, tadi malam dapat nggak? Ah sial, aku tadi malam dikebukin warga lagi. Udah nggak dapat apa-apa lagi. Tapi untungnya aku nggak dilaporin ke polisi, ucap Egi dengan kesal.
Tapi kok tubuh dan juga wajahmu itu nggak babak belur lagi kayak waktu itu ya? Tanya Faris. Egi pun hanya tersenyum saat pada dia ditanyai seperti itu. Ya, dia pun tidak menjawab pertanyaan dari Faris, tapi dia malah mengalihkan pembicaraan. Kita jadi pesta miras lagi kan malam ini? Tanya Egi mengalihkan pembicaraan. Ya jadi dong, kita tunggu yang lain dulu, timbal Yudi. Beberapa saat kemudian teman-teman yang lain pun datang dan ikut gabung serta sudah membawakan banyak sekali minuman keras. Sembari minum mereka saling main kartu judi, Egi pun minum tanpa aturan. Dia minum sangat banyak hingga bicaranya sudah meracau tidak karuan. Malam itu terdengar kembali suara sirene polisi yang akan menggerebek markas tersebut. Saat itu juga Egi sudah sangat tidak sadarkan diri. Dia terkapar sedangkan teman-teman yang lain sudah berhamburan pergi. Sementara Egi dibangunkan oleh Yudi. Ki, bangun Ki, cepat ada polisi. Dengan segera Yudi dan Faris mengangkat tubuhnya Egi ke atas motor. Waktu itu Egi tidak membawa motor, jadi mereka bonceng menggunakan motor Faris. Egi duduk di bagian belakang, yang di tengah ada Faris, dan polisi itu pun sudah mendekat. Dan dari kejauhan polisi menembakkan senjata ke arah tubuh Egi. Saat itu juga Egi terkena tembakan dari polisi itu, tapi anehnya peluru itu tidak tertancap sama sekali ke dalam tubuhnya Egi. Polisi yang melihat itu pun semakin heran. Yudi semakin mempercepat laju motornya. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Sesamanya di rumah Egi, langsung membaringkan tubuhnya di kasur karena mereka lelah. Menjelang subuh dia merasakan ingin buang air kecil. Dia pun segera pergi ke kamar mandi. Namun saat dia yang berjalan sempoyongan menuju ke kamar mandi, dia mendengar ada suara di belakang tubuhnya. Suara itu seperti langkah kaki yang mengikuti dirinya. Dan saat itu juga Egi mencoba melihat ke belakang. Tapi saat dia melihat ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Tidak menghiraukan itu, dia masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian saat dia berada di dalam kamar mandi, sayup-sayup terdengar suara wanita yang bersenandung, membuat bulu kuduk Egi berdiri merinding, tubuhnya pun ikut gemetaran. Dengan segera dia keluar dari kamar mandi dan dia segera kembali ke kamar. Saat dia membaringkan tubuhnya kembali sembari memejamkan kedua matanya, berharap segera bisa tertidur, tiba-tiba dia mendengarkan ada suara orang yang sedang mendengkur dan dia merasa ada hembusan angin di depan wajahnya. Dengan perlahan dia membuka kedua matanya dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok pocong yang berbaring di sampingnya, menatap ke arahnya dengan kedua mata yang melotot serta wajahnya yang gosong. Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Egi pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat kaku sekali. Bahkan mulutnya terasa seperti terkunci, susah sekali untuk berteriak. Karena tidak kuat melihat sosok itu tepat di depan matanya, dia pun akhirnya pingsan sampai pagi. Suatu ketika saat dia sedang duduk di depan teras rumahnya, malam-malam sendirian, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang dan salah satu pohon yang bergerak-gerak sendiri di hadapannya. Pohon sebesar itu bergerak sendiri, padahal saat Egi tatap pohon yang lain terlihat anteng dengan teliti. Dia melihat ke arah pohon itu perlahan. Dia melihat ada sosok tinggi besar berbulu dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya Egi. Sontak Egi terperanjat dari pandangannya. Dengan segera dia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Singkat ceritanya, Egi melakukan aksinya kembali mencuri ke rumah warga di desa lain, namun dia melakukan itu di saat siang bolong. Ya memang di desa itu terlihat sangat sepi sekali, semuanya terlihat tertutup rumahnya. Dengan segera Egi masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi targetnya itu. Akan tetapi saat dia masuk ke dalam rumahnya itu, ternyata ada anjing penjaga. Anjing itu tahu kalau Egi akan melakukan aksi kejahatan ke rumah tuannya.
Sontak Egi terkejut, dia langsung lari terbirit-birit saat dikejar oleh anjing itu dan tidak sengaja dia melewati belakang rumah warga yang ada jemuran pakaian. Dia melewati tepat di bawah jemuran baju itu. Malam harinya, tiba-tiba saja dia merasakan seperti ada yang jalan-jalan di tubuhnya. Bahkan dia juga tiba-tiba sakit demam tinggi disertai dengan tubuh yang menggigil. Bu Mawar pun segera membawa Egi ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa oleh dokter, katanya Egi tidak menderita sakit apapun. Dokter hanya memberikan vitamin saja. Singkat ceritanya, Egi pun sudah mendingan, namun tubuhnya itu terasa lemas tidak seperti biasanya. Hingga akhirnya dia melakukan aksinya kembali mencuri ke rumah-rumah orang kaya. Dia sudah ketagihan mencuri karena dia sangat malas untuk bekerja. Uang hasil dari curian atau barang yang dicuri oleh Egi itu sekarang bisa untuk membeli motor sendiri. Bahkan dia sedikit demi sedikit bisa untuk merenovasi rumah kedua orang tuanya. Saat ditanyai oleh bapak ibunya, Egi yang selalu bermalas-malasan itu, dia itu selalu beralasan kalau dia bekerja sebagai dropshipper yang membuat dirinya mendapatkan uang banyak. Cara kerjanya lewat HP. Maka dari itu orang tuanya Egi pun tidak curiga dan percaya-percaya saja. Malam itu mulai melakukan aksinya pergi ke desa lain untuk melakukan pencurian. Dia berjalan mengendap-endap, namun ternyata rumah yang menjadi targetnya, di depan rumah ada beberapa orang di sana. Hingga akhirnya Egi mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah itu. Waktu itu Egi gagal dan dia beralih membegal. Dia datang ke tempat jalanan yang sepi. Dia menuju ke tempat persawahan. Di sana dia menunggu korban untuk dibegalnya. Beberapa saat dia menunggu hingga akhirnya tengah malam sekitar pukul 2 dini hari ada pemotor yang lewat jalanan itu dengan sorot lampu motornya. Dengan segera dia mencegah pemotor itu. Egi juga langsung menunjukkan senjata tajam kepada pemotor tersebut. Hingga akhirnya dia ketakutan saat melihat pisau tajam itu. Dengan segera pemotor itu memberikan motornya kepada Egi. Egi pun langsung membawa kabur motor itu dengan kecepatan tinggi. Keesokan harinya motor yang didapatnya itu langsung dijual ke tempat penjual motor bekas. Dan uang yang didapatkan lumayan banyak. Uang itu akan dia gunakan untuk judi nanti malam bersama dengan teman-temannya. Malam pun tiba. Egi berkumpul kembali dengan teman-temannya. Woi Ruth, Riz, apa kabar nih? Kamu gimana? Apa kabar juga Nggi? Baru kelihatan kamu. Ah, kemarin aku sakit. Sakit apa? Masa iya preman kok sakit? Kata Faris. Ya preman juga manusia kali Riz. Udah mending malam ini kita pesta saja. Semalam aku dapat target begal lumayan hasilnya nih. Aku yang traktir kalian deh. Mantap gitu dong, bagi-bagi, ucap Yudi. Malam itu mereka bermabuk-mabukan lagi dan kali ini Egi minum sangat banyak sekali. Hingga larut malam, teman-teman Egi yang lain sudah pulang. Karena dia tidak bawa motor, akhirnya Egi pun pulang jalan kaki. Dia berjalan dengan semboyongan. Di tengah perjalanan pulang, dia berjalan kaki, dia melewati kuburan yang biasanya. Ketika hembusan angin kencang datang membuat bulu kuduk Egi berdiri. Dia juga sadar mencium aroma bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidung. Baunya sangat busuk serta anyir. Bau apa nih? Ucapnya sembari berjalan semboyongan. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya sangat hancur sekali dengan kedua matanya yang melotot menatap tajam ke arah Egi. Sosok itu tertawa mengikik melihat dia. Egi yang ketakutan, dia pun pingsan di depan kuburan. Keesokan harinya, ada salah satu tetangga Egi yang melihat dia tidur di depan kuburan. Pak Narto yang segera pergi ke rumahnya Pak Karno untuk memberitahu keberadaan Egi. Assalamualaikum, Pak Karno. Pak, Bu Mawar, ucap Pak Narto. Assalamualaikum.
ucapnya kembali. Beberapa saat kemudian, Pak Karno dan Bu Mawar pun keluar menemui Pak Narto. Ada apa, Pak? Saya lihat Eki, Pak. Tadi dia terkapar di depan kuburan desa sebelah. Wih, yang benar, Pak. Bapak salah lihat kali, Pak, timbal Bu Mawar. Beneran, Bu, saya yakin itu Eki. Ayo kita lihat langsung saja ke sana, kata Pak Narto. Dengan segera ya, kedua orang tuanya Eki dan juga Pak Narto pun beranjak pergi ke kuburan desa sebelah itu. Sesampainya di kuburan ternyata benar itu Eki, anaknya Pak Karno dan Bu Mawar. Dan mereka pun kemudian dengan segera membawa Eki pulang ke rumah, dan Eki dibawa pulang ke rumah oleh kedua orang tuanya Eki. Di rumah Eki dibaringkan di kasur dan ibunya mencoba menyadarkan Eki sekitar 15 menit. Akhirnya Eki pun bangun, dia terlihat linglung melihat sekitar. Kamu kenapa, Ki? Kok bisa pingsan di depan kuburan semalam itu? Tanya Bu Mawar. Saat itu juga Eki mulai mengingat apa yang sudah terjadi dengan dirinya tadi malam. Setelah ingat, Eki menceritakan kejadian tadi malam kepada kedua orang tuanya. Singkat ceritanya, malam harinya Eki melakukan kembali aksinya yang waktu itu tertunda. Dia pergi ke rumahnya orang kaya di desa lain. Eki berjalan mengendap-endap masuk ke dalam rumah itu, hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan uang serta perhiasan. Namun saat dia beranjak pergi, di depan sudah ada satpam rumah itu yang terbangun dan melihat Eki. Maling, maling, tolong. Satpam itu pun langsung menangkap Eki yang dibarengi dengan beberapa warga sekitar yang datang. Malam itu Eki langsung dikebukin warga hingga babak belur. Susuk baja yang ada di dalam dirinya itu sudah tidak manjur lagi, karena dia telah melanggar pantangan, yaitu melewati di bawah jemuran. Penutup wajah yang dikenakan oleh Eki dibuka oleh salah satu warga, dan saat itu ada yang tahu kalau itu adalah Eki, anaknya Pak Karno. Ini Eki, anaknya Pak Karno. Ternyata selama ini dia jadi maling, ucapnya. Maafkan saya Bapak-bapak. Saya mohon maafkan saya tidak akan melakukan ini lagi, Pak, ucapnya lagi. Namun tanpa ampun, Eki lanjut ditonjok beberapa kali oleh warga. Salah satu warga yang tahu rumahnya Eki, beliau pergi ke rumah Pak Karno. Pak Karno, Pak, teriaknya sembari menggedor-gedor pintu. Brak, brak, brak. Pak Karno, Pak, ucapnya lagi. Pak Karno dan Bu Mawar yang sudah tertidur pulas mendengar teriakan itu langsung keluar menemui dia. Ada apa, Pak? Tanya Pak Karno. Ayo, Pak, ikut saya. Itu Eki sedang dikeroyok warga, Pak. Dia mencuri di rumah orang kaya desa sebelah. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Karno dan Bu Mawar. Dengan segera mereka pun segera menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Pak Karno dan Bu Mawar pun memohon untuk jangan melaporkannya ke polisi. Hingga akhirnya pengeroyokan itu dihentikan dan Eki tidak dilaporkan ke pihak polisi. Sementara Bu Mawar terus menangis melihat anaknya melakukan perbuatan itu dan tubuhnya sudah babak belur. Kedua orang tuanya Eki benar-benar sekarang harus menanggung malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Eki. Setelah kejadian itu, Eki sakit-sakitan di rumah, tubuhnya pun penuh dengan luka lebam disertai dengan bisul-bisul yang membesar dan bernanah. Eki juga sekarang menjadi sering melamun, wajahnya memucat. Pak Karno yang merasa ada satu kejanggalan pada Eki, dia memanggilkan orang pintar. Kebetulan orang pintar tersebut masih bertetanggaan dengan Pak Karno. Kita sebut saja namanya Pak Rasid. Pak Rasid pun datang ke rumahnya Pak Karno untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh Eki. Karena waktu itu Eki sudah diperiksakan ke dokter, tapi kata dokter itu Eki tidak menderita sakit apa-apa. Pak Rasid melihat keadaan Eki yang sudah semakin parah. Beliau pun mengelus dadanya karena Pak Rasid melihat ada sosok di dalam tubuh Eki. Pak Rasid kemudian membacakan doa-doa dan membuka mata batinnya untuk menerawang Eki. Dan saat Pak Rasid membacakan doa-doa itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar tersebut. Jendela kamarnya seketika tertutup dengan sendirinya saat hembusan angin kencang itu masuk. Brak! Kemudian Eki mengerang kesakitan pada tubuhnya, dia meronta-ronta. Wah, teriaknya.
Tiba-tiba saja, kedua matanya Eki melotot menatap tajam ke arah Pak Rasid. Dia sedang kesurupan, dan sosok itu seakan ingin mencekik lehernya Pak Rasid. Tapi Pak Rasid terus membacakan doa-doanya, yang kemudian Eki pingsan, dan bersamaan dengan itu, sosok yang ada di dalam tubuh Eki pun keluar dan tubuhnya mengeluarkan asap. Beberapa saat kemudian Pak Rasid menghentikan membaca doanya. Pembacaan doa tadi itu untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Eki. Saat Eki pingsan, Pak Rasid ingin berbicara sesuatu kepada Pak Karno dan Bu Mawar. "Pak, Bu, kita bisa bicara sebentar?" "Iya boleh Pak, ayo Pak," jawab Pak Karno. Mereka pun kemudian beranjak ke ruang tamu untuk berbicara. "Jadi gini, Pak, Bu, saya lihat Eki ini sudah memasang susuk di dalam tubuhnya, dan susuk itu harus segera dilepaskan. Kalau tidak, nanti dia akan susah dalam ajalnya," ucap Pak Rasid. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Karno dan Bu Mawar. Sontak Bu Mawar yang mendengar ucapan dari Pak Rasid mengetahui anaknya telah memasang susuk. Beliau langsung menangis. Eki memasang susuk baja untuk kekebalan tubuhnya, tahan bacok, tahan senjata, dan tahan dari pukulan, ucap Pak Rasid menjelaskan. "Sudahlah kalau begitu, lepaskan saja susuk yang ada di dalam tubuh anak saya Pak," ucap Pak Karno. "Tapi untuk melepaskan susuk jenis ini cukup susah Pak. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan." "Apa saja itu Pak?" tanya Pak Karno. "Siapkan pisang emas dan juga siapkan daun kelor." "Baik kalau begitu, nanti akan kami siapkan semuanya Pak." "Besok akan kita lakukan proses pelepasan dari susuk baja yang sudah menempel pada tubuh Eki," ucap Pak Rasid. Setelah itu kemudian Pak Rasid pun segera untuk pamit pulang ke rumah. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Rasid pun datang kembali ke rumah Pak Karno. Bu Mawar sudah menyiapkan pisang emas dan juga daun kelor. Malam itu Pak Rasid mulai membacakan doa kembali sembari menempelkan daun kelor yang sudah dihaluskan pada seluruh tubuhnya Eki. Saat itu Eki merasakan ada yang bergerak di dalam tubuhnya. Setelah selesai melumuri tubuhkan daun kelor pada tubuh Eki, ya kemudian Pak Rasid pun menyuruh Eki agar memakan pisang emas yang sudah disiapkan. Perlahan Eki memakan pisang emas tersebut hingga habis. "Bu, tolong ambilkan segelas air putih," ucap Pak Rasid. Dengan segera Bu Mawar mengambilkan segelas air putih ke dapur. Beberapa saat kemudian Bu Mawar datang membawakan air putih yang kemudian didoakan oleh Pak Rasid. Setelah air putih itu didoakan oleh Pak Rasid, kemudian air itu diminum oleh Eki perlahan-lahan. Tiba-tiba saja, setelah meminum air putih yang sudah didoakan oleh Pak Rasid, Eki muntah-muntah. Dia muntah darah yang berwarna merah kehitaman. Seketika tubuhnya terasa lemas tidak berdaya. Eki pun diperintahkan Pak Rasid untuk berbaring. Kemudian Pak Rasid mengatakan kepada Eki untuk nanti malam pukul 1 dia harus berendam di dalam air sungai. "Nanti kamu harus berendam di air sungai untuk melepaskan susuk yang ada di dalam diri kamu." Eki pun menurut saja. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya karena siap melepaskan susuk itu. Setelah tubuhnya dirasa sudah tidak lemas lagi, Eki bangkit dipapa oleh Pak Karno dan Bu Mawar menuju ke sungai untuk berendam. Sesamanya di sungai, Eki melepaskan semua pakaiannya. Kemudian dia berendam sembari dibacakan doa oleh Pak Rasid. "Apungkan tubuhmu supaya mengalir mengikuti arus air," ucap Pak Rasid. Dengan segera tubuh Eki mengapung mengikuti aliran sungai hingga sampai ujung pintu air. Eki berenang mengapung mengikuti aliran air. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang disertai dengan terdengar sayup-sayup suara wanita yang tertawa cekikikan, membuat Eki merasakan tubuhnya benar-benar sangat tambah dingin. Bulu kutuknya berdiri semua. Sesekali dia merintih merasakan sakit pada bisul yang terendam dengan air, namun dia tetap bertahan supaya terlepas dengan susuk yang dipasangnya. Singkat ceritanya, proses pelepasan susuk baja sudah selesai dilakukan oleh Eki.
dan Egi pun sudah kembali seperti semula. Namun setelah terlepas dari susuk baja itu, bukannya bertobat, malah dia tetap bermabuk-mabukan dengan teman-temannya. Suatu malam dia pergi kembali ke tempat markas tongkrongan biasanya. Dan saat itu juga Egi bersama dengan teman-temannya minum banyak lagi sembari main judi, tapi sekarang dia sudah tidak lagi melakukan pencurian ataupun pembegalan. Malam itu tiba-tiba ada pihak kepolisian yang datang lagi, dan saat itu Egi yang berusaha menghindar dari kejaran polisi. Egi terkena tembakan peluru pada bagian punggungnya oleh polisi. Dan saat itu juga Egi segera dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Egi sudah tidak dapat tertolong lagi, hingga akhirnya dia meninggal dunia di tempat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertambah iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jangan sampai terjerumus untuk memasang susuk seperti itu, ya karena tergiur untuk kecantikan, kekebalan, atau apapun sebagainya itu manfaatnya. Karena susuk itu sudah dicampur tangan dengan ilmu hitam dan akan berakhir menderita. Dan jangan pernah terjerumus oleh ajakan teman yang sesat. Bekerjalah dan cari rezeki yang halal, bukan dengan cara mencuri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, dan juga subscribe juga untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.